Selanjutnya kita bahas terkait aplikasi turunan, fungsi maksimum dan minimum. Kita cek dulu ya untuk mengingat kembali syarat-syarat dalam mengerjakan fungsi ini ya. Jadi kalau ada sebuah fungsi fx, kemudian kita pengen cari maksimum, minimum, bahkan kita bisa cari titik kritis, kemudian kita bisa juga cari titik belok ya. Jadi ada ketika dia diturunkan 1 kali, bisa juga dicek turunan yang kedua gitu ya, diturunkan 2 kali. Oke, berarti untuk syarat yang pertama ya, ketika f aksen x-nya itu sama dengan 0, maka titik dari x, fx disebut dengan stasioner. Atau kritis ya, biasanya kita cek dengan turunan pertama sama dengan 0. Gitu. Nanti kita akan dapat nilai x-nya berapa, kemudian kita dapat nilai fx-nya berapa. Fx ya, bukan turunan. Nah, kemudian yang kedua, untuk fx sama dengan 0, dapat titik kritis, kemudian kita cek turunan yang kedua dari x, ternyata dia lebih dari 0, maka titik x, fx setelah dimasukkan nilainya disebut titik minimum. Titik balik minimum. Nah, jika f aksen x sudah dicek ternyata sama dengan sudah kita sama dengan 0 kan? Kemudian kita cek turunan keduanya dan hasilnya adalah kurang dari 0, maka kita masukin lagi nilai x yang kita dapat tadi dari titik kritis koma dengan y-nya disebut titik maksimum. Nah, yang ketiga, gimana kondisinya? Kalau f aksen x-nya yang 0, maka titik x, fx itu sama dengan y ya, disebut titik belok. Oke. Reviewnya sudah, berarti kita coba kerjakan soal nomor 1. Diketahui fx 8x pangkat 3 dikurang 36x pangkat 2 ditambah 30x dikurang 40 akan mencapai maksimum saat x dan y berapa? Mencapai maksimum kan tadi kita harus cek turunan kedua ya. Maksimum ketika fx turunan keduanya kurang dari 0. Oke, sekarang kita cek dulu. Cek f aksen x. Berarti 8 dikali 3, x pangkat 2 dikurang 36 dibagi 2, x ditambah 30 dikurang 4, dikurang 0. Jadi 24 x kuadrat dikurang 18x ditambah 30. Nah, ya, ini kita nolkan.
Karena ini kan cukup rumit ya mencari faktor akar-akarnya. Jadi kita coba sederhanakan. Yang bisa paling sederhana itu kan kalau kita bagi 6. Kita bagi 6 ya, 0, 24 bagi 6, oh ya kan kalian mute. 4x kuadrat dikurang 18 dibagi 6, berarti 3, 8, kok 18 sih ini? Oh 72 ya, maaf. 72. 36 kali 2 kan 72. 36 dikali 2. Berarti ini 72 dibagi 6 berarti 12. X tambah 5. Nah, baru ini lebih mudah ya. Kita cari akar-akarnya. Kalau 4x kuadrat kan berarti 2x sama 2x. Berarti 0, 2x, dan 2x. Kemudian 5. Berarti 5 kalau dikali jadi 5. Kalau dijumlah-jumlah sama 4-nya ini tadi, jadinya adalah 12, min 12. Berarti sekitar, kalau 5 itu kan kalau nggak 51, ya. 51 atau berapa kalau 5? Ya cuma 51, berarti satunya 5, satunya 1. Tinggal kita lihat, ini kan lebih besar nih, negatif dominan. Berarti yang negatif dominan, berarti negatif, karena ini plus, jadinya ini juga negatif. Kalian bisa kalikan kembali ya, 2x dikali 2x kan 4x kuadrat. 2x dikali min 5, itu min 10x. Min 10x, kemudian ditambah min 1 dikali 2x, jadi min 2x. Kemudian min 1 dikali min 1, jadinya plus 5. Oke, ini berarti sudah betul. 2x min 1 sama dengan 0, jadi 2x sama dengan 1, x sama dengan setengah. Yang ini 2x min 5 sama dengan 0, di mana 2x sama dengan 5, x sama dengan 5/2. Oke, sekarang berarti kita punya titik kritisnya adalah, oh ini harusnya saya taruh di samping ya. Agak geser dikit biar muat. Jadi 2x min 5 sama dengan 0, 2x sama dengan 5, x sama dengan 5/2. Dari sini kita dapat titik kritis ya. Titik kritis x-nya adalah setengah dan 5,2 ya. Ini x ya, bukan koordinat xy, tapi dua-duanya adalah nilai x. Oke, sekarang kita cek turunan kedua untuk membuktikan apakah dia kurang dari 0 atau sama dengan 0. Turunan kedua dari x adalah 24x kuadrat. Ini biar fx gitu ya. Ini ya, turunan pertamanya kita turunkan satu kali lagi, berarti 24 dikali 2x dikurang 72 tambah 0. Artinya turunan keduanya adalah 48. 48x dikurang 72. Ya. Oke, 48x dikurang 72. Sekarang kita cek. Kalau misalnya dia nilainya adalah f double aksennya bernilai setengah, 48 kali setengah dikurang 72. Maka hasilnya adalah 48 bagi 2, 24 dikurang 72, 72. 2 kurang 4, 8. 6 dikurang 2, 4. Berarti 48. Ya, oke.
48 berarti nilainya negatif. Kemudian F, kalau dia 5/2. 48, 5/2, minus 72. Jadi, 48, 24 dikali 5, minus 72. 24 kali 5, 20 kali 5. 20 kali 5, 100. 4 kali 5, 20. 120 dikurang 72. Berarti 20 ditambah 28. 48. 48 juga ya? 48 tapi dia plus. Nah, berarti artinya gimana nih? Akan mencapai maksimum pada saat X dan Y itu titik balik. Nah, pada saat artinya dia akan mencapai maksimum tuh yang ini. Yang ini F aksen double aksen setengah kan dia kurang dari 0. Berarti dia maksimum. Yang ini double aksen 5/2 lebih dari 0 hasilnya. Maka dia akan minimum. Nah, yang kita minta itu kan, yang diminta adalah yang maksimum. Maka dia akan maksimum saat X sama dengan setengah. Nah, artinya kita tinggal cari Y-nya atau Fx-nya. Fx kan 8 dikali setengah pangkat 3 dikurang 36 pangkat setengah kuadrat ditambah 30 kali setengah min 40. Jadi 8/8 dikurang 36/4 ditambah 30/2 dikurang 40. Artinya 8 sama 8, 1 dikurang 36 bagi 4, 9. Ditambah 15 dikurang 40. Jadi, Y-nya 49 sama 16. Berarti 3 minus 33. Jadi titik baliknya nanti di setengah koma minus 33. Jawabannya saat gitu. Oke. Untuk soal yang pertama.